Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kebetulan kita mau memperkenalkan sebuah alat yang namanya UPS atau Uninterruptible Power Supply. Jadi kalau kita singkat aja, lebih kurang bahasanya baterai ya teman-teman. Jadi belakangan ini di Medan atau di daerah kami, saya nggak tahu kalau di daerah teman-teman ya, di Jawa mungkin atau di Aceh atau di tempat manapun. Tapi kalau di Medan, belakangan ini sering mati lampu teman-teman. Jadi kadang-kadang sehari bisa mati lampu sampai 2-3 kali gitu loh. Jadi ya kita nggak tahu lah penyuplai daya negara kita ini gimana. Tapi ya intinya untuk meminimalisir hal-hal yang kita nggak inginkan gitu. Contoh misalkan mati-mati mendadak, nanti entah si UPS-nya, si PSU-nya atau power supply-nya itu rusak, atau mungkin bisa jadi Windows teman-teman yang rusak, atau bisa jadi mungkin yang selanjutnya itu hard drive teman-teman yang rusak, atau hard disk ya. Jadi kalau misalkan data itu hilang, data itu kan sangat krusial ya bagi kita semua gitu. Mungkin teman-teman punya data penting gitu, makanya itu diperlukan sebuah baterai atau UPS. Jadi UPS itu sebenarnya banyak tipe ya teman-teman. Ada yang tipenya itu pure sine wave, dan juga ada yang tipenya itu modified sine wave. Jadi wave-nya itu atau gelombangnya kalau modified dia kotak-kotak, nggak seperti listrik PLN. Kalau listrik PLN pure sine wave, gelombangnya halus mulus gitu. Jadi nanti coba saya sharekan di layar lah ya. Jadi kalau untuk UPS atau baterai yang benar-benar pure sine wave itu kan harganya super mahal gitu. Jadi mungkin yang sekitar 1000 VA mungkin bisa jadi harganya sekitar 5 jutaan ke atas, atau bahkan ada beberapa yang yang UPS branded atau yang bermerek gitu seperti APC ini bisa jadi harganya itu mungkin 10 juta gitu teman-teman. Jadi ya kalau saya saranin UPS yang teman-teman belilah UPS atau baterai yang dari APC ini. Nah ini sebenarnya wave-nya itu nggak pure sine wave ya, jadi dia kayak modified. Oke, kalau bahasanya si APC ini step approximation to a sine wave gitu ya. Intinya sama sih, hampir seperti modified sine wave yang kotak-kotak itu. Memang itu agak kurang baik untuk PC kita yang rata-rata PSU-nya atau power supply-nya menggunakan aktif PFC atau APFC gitu. Jadi memang PSU kita itu sebenarnya udah dirancang untuk aktif PFC gitu. Jadi agak kurang cocok sih sebenarnya sama PSU pada zaman sekarang. Tapi ketika teman-teman kalau nggak ada baterai ya bisa terjadi hal-hal yang lebih merugikan lagi gitu. Jadi intinya yang pertama ya, kalau misalkan kita benar-benar pun beli UPS yang benar-benar pure sine wave, itu kan harganya mahal gitu, bisa sampai 5-10 juta. Nah, kalau sedangkan yang ini, kalau yang 1200 VA atau 650 watt itu sekitar 1.500-an atau 1.400-an ya. Dan juga yang 2200 VA itu sekitar 2 jutaan gitu. Itu kan harganya jauh lebih murah daripada yang benar-benar pure sine wave. Dan kalau misalkan itu pun agak kurang cocok buat PC teman-teman atau buat UPS, buat PSU-nya teman-teman. Nah, jadi biasanya yang bakal rusak itu karena ketidakcocokan ini mungkin power supply-nya teman-teman gitu. Tapi kan power supply teman-teman kalau misalkan yang sekarang kan mayoritas rata-rata banyak orang yang make 650 watt ya. Jadi harga 650 watt itu rentangnya kan mungkin 1 juta atau 1 juta lebih sedikit gitu. Jadi kalau saran saya, kalau kita beli UPS yang benar-benar pure sine wave, itu kan sangat mahal. Jadi pakai aja yang UPS seperti ini, ya walaupun PSU atau power supply teman-teman bisa rusak, itu kan rusak ada, yang pertama itu mungkin ada warantinya. Dan yang kedua, kalaupun warantinya itu nggak di-cover, teman-teman bisa beli lagi dengan harga yang PSU-nya teman-teman itu kan harganya cuma sekitar 1 jutaan gitu ya, nggak terlalu sial lah teman-teman, kita bisa rusak sampai 2-3 power supply gitu ya, kira-kira gitulah teman-teman. Jadi UPS dari APC ini, APC itu brand yang cukup baik ya, dan sangat terkenal untuk barang-barang kelistrikan seperti colokan, cok sambung, baterai ini atau UPS gitu. Jadi APC ini sebenarnya udah
sangat terkenal di dunianya. Jadi fitur-fiturnya ada beberapa sih memang. Ada yang namanya surge protection, anti petir, anti petir gitu. Ada termasuk itu juga. Terus mungkin ada termasuk overcurrent protection, dan tugas UPS itu sebenarnya bukan hanya untuk mati lampu ya teman-teman. Jadi misalkan listrik teman-teman itu voltasenya turun sampai mungkin di bawah 150 volt atau naik sampai di atas 240 volt. Jadi si UPS ini akan menggantikan listrik itu ke mode baterainya gitu. Jadi bukan sebagai backup baterai aja hanya pada saat mati lampu, tapi pada saat itulah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa pertimbangin untuk membeli UPS dari APC ini. Kami ready yang untuk ukuran 1200 volt ampere dan juga 2200 ya teman-teman. Jadi 1200 itu sekitar 650 watt. Kalau teman-teman benar-benar pakai 650 wattnya, PC-nya ngeload sampai 650 watt, itu bisa tahan sekitar 1 menit 1 detik gitu. Tapi kan jarang sih, rata-rata PC mungkin, apalagi PC-PC gaming ya. PC gaming itu mungkin sekitar penggunaannya 200 sampai 300 watt. Oke, terus kita tambahkan lagi monitor, mungkin sekitar 50 watt, atau kita katakanlah 100 watt. Jadi total dayanya itu mungkin sekitar 400 watt yang kita gunakan. Nah, kalau 400 watt itu mungkin bisa tahan sekitar 4 menitan gitulah, hampir 5 menit. Jadi ketika udah mati lampu, ya teman-teman kalau bisa langsung shutdown PC-nya, jangan langsung terus main game lagi gitu. Kan itu membebani baterai ini nantinya gitu loh teman-teman. Jadi ya itu untuk melindungi PC teman-teman lah, melindungi hardware, melindungi file atau data yang bisa kemungkinan untuk hilang juga gitu. Ya 2200 VA atau 1200 watt. Nah kalau itu mungkin untuk PC teman-teman yang menggunakan mungkin PSU yang 850 watt atau 1000 watt gitu. Jadi itu menggunakan UPS yang 2200 VA teman-teman. Nah itu kalau pakai yang 2200 VA, misalkan daya load-nya teman-teman itu maksimal sampai 1200 watt, itu bisa tahan sekitar 1 menit 22 detik ya. Jadi ukuran ini saya ambil dari website resminya si APC ini. Kalau realitanya atau kenyataannya ya kami nggak pernah nyoba sih sampai kayak gitu, sampai diukur bener-bener. Mungkin teman-teman yang udah paham atau yang udah lebih ngerti bisa komen di bawah nantinya ya. Mohon dibantu kami. Dan juga, nah mengenai UPS, power supply tadi, power supply itu kan kenapa saya bilang kalau yang rusak nanti bakal cuma power supply-nya, karena memang terjadinya seperti itu. Apalagi kalau power supply zaman sekarang yang tipe-tipe gaming, yang tipe-tipe untuk mid ke atas, itu udah banyak proteksi seperti OCP, overcurrent protection, atau OVP, over voltage protection, dan juga OPP, over power protection, dan juga short circuit protection atau SCP. Jadi yang bakal rusak bakal nanti cuma di power supply-nya aja gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bisa nyamber ke yang lain-lain. Kemungkinan ada, tapi sangat minim lah. Karena banyak juga kejadian di saya pribadi. PSU saya yang super mahal dulu, ini PSU pribadi saya yang sekitar 1500 watt. Waktu itu meledak teman-teman. Tapi untungnya PSU itu PSU bagus. Jadi komponen saya yang lain itu nggak kena semua gitu loh. Jadi dia mati hanya sebatas di power supply tersebut gitu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman pakai power supply yang sekitar 650 watt, itu kan harganya mungkin yang levelnya atau efisiensinya itu bronze, harganya mungkin sekitar di bawah 1 juta. Kalaupun itu rusak gitu, itu kan di bawah 1 juta. Kalau kita banding sama UPS yang benar-benar pure sine wave, itu kan jauh kali harganya gitu teman-teman. Jadi ganti 2-3 kali pun ya nggak ada masalah, masih belum sebanding harganya dengan UPS yang pure sine wave itu gitu loh. Jadi tapi itu minim lah kejadiannya teman-teman. Intinya kalau sering mati lampu di daerah teman-teman, kalau bisa usahakan ada baterai ya teman-teman. Nanti saya akan juga tunjukkan di belakang saya ini, nanti saya videokan di layar. Itu hari ini banyak sekali PC yang rusak, khususnya power supply-nya. Karena apa? Karena kejadian mati lampu itu. Sehari mati lampu bisa 2-3 kali. Mendadak lagi matinya. Oke, kalau cuma sekali ya mungkin nggak ada masalah biasanya. Nah,
biasanya teman-teman kalau yang punya gensetnya itu kan otomatis biasanya itu sekitar 3 detik gitu. Jadi ada jeda di antara itu sekitar 3 detik. Jadi contoh ya, PC-nya mati sekali karena mati lampu. Hidup lagi ketika teman-teman pakai genset. Dan juga mati lagi ketika listriknya udah datang atau udah kembali hidup gitu. Jadi udah berapa kali mati? Kali coba 2-3 kali. Udah hampir 10 kali matinya gitu teman-teman. Jadi oke, semoga dimengerti ya teman-teman. Jadi untuk untuk UPS ini dia dilengkapi dengan fitur AVR, Automatic Voltage Regulator, dan juga Surge Protection untuk ya anti petir lah. Saya nggak tahu itu ada hubungannya sama grounding nggak di rumah teman-teman. Kalau ada ya mungkin diperlukan grounding gitu. Dan juga genset capability. Jadi buat teman-teman di rumah yang pakai genset ketika mati lampu, baterai ini nggak ada masalah gitu. Kan ada sebagian baterai, saya nggak tahu ya mereknya apa. Merek yang lain lah mungkin. Dia kalau kita pakai genset nggak bisa gitu. Saya nggak tahu entah kenapa. Ya mungkin teman-teman kalau yang paham bisa komen di bawah nantinya ya. Dan juga dia colokannya ada 4. Jadi mungkin teman-teman bisa pasangin PC-nya, colokin PC-nya, monitornya, atau peripheral lainnya, atau mungkin switch hub gitu, atau bisa juga untuk modem atau routernya teman-teman. Tapi kalau saran saya, kalau bisa baterai hanya digunakan untuk PC dan monitor. Jadi tujuannya ketika mati lampu, kita sempet untuk matiin semuanya. Jangan malah udah mati lampu, karena pakai baterai kita gas lagi, aman itu aman. Tapi ingat ya, itu ada waktu hidupnya dari baterai tersebut. Jadi kalau yang saya ceritakan tadi sekitar 650 watt, bener-bener di load 650 watt, dia bakal cuma bisa tahan 1 menit gitu. Dan yang 1200 watt juga sama, sekitar 1 menit. Tapi ya PC nggak selamanya jalan full load gitu lah, kecuali teman-teman itu mining plus rendering. Tapi kan skenario itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Gitulah kira-kira teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang mau beli UPS ini atau baterai ini dengan brand APC, teman-teman bisa langsung WhatsApp di kami di 081 1618 1628, atau bisa langsung datang ke toko Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Dan juga buat teman-teman yang mau beli melalui marketplace atau e-commerce, bisa cari Tokopedia, cari aja MIJ.com ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video singkat kami tentang UPS ini. Oke, terima kasih teman-teman.